Xue Shengmen Chao An. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Kita belajar tematik melalui video edukasi. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran 3 dan 4. Muatan ilmu pengetahuan sosial, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda di berbagai daerah secara benar. Muatan pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional secara runtut. Baik, kita masuk dalam pembelajaran 3, halaman 94. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan saksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Kita langsung aja ya, masuk Ayo Berlatih halaman 94. Bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, Indonesia pun menjadi negara jajahan Belanda. Saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang kejam karena membuat rakyat sangat menderita. Di bawah pemerintahan Daendels, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Gubernur Jenderal Belanda itu bahkan memberlakukan sistem kerja rodi bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun sebuah jalan dari Anyer hingga Panarukan demi kepentingan transportasi pasukan Belanda. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja oleh pemerintahan Belanda tanpa diberi upah sedikit pun. Akibatnya, banyak rakyat yang sakit, bahkan meninggal dunia karena kelaparan. Nah, ini dia pertanyaannya ya. Tuliskan 6 pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas. Ya. Nah, itu kalian soalnya tidak perlu ditulis ya, buat tabelnya. Pakai penggaris supaya rapi. Nah, ini ya. Ada siapa kata tanyanya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, 5W1H. Pertanyaannya, kemudian ada jawabannya. Ya. Nah, ini nomor 5 ini masih ada sambungannya ya di sini. Nah, ya. Nah, ini yang nomor 6 bagaimana. Nah, ini kalian tulis dalam bentuk tabel ya. Kerjakan rapi, jangan lupa tulis tanggal dan judul latihannya. Selamat mengerjakan. Pembelajaran 3 halaman 95 muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Nah, ini ada beberapa ya perjuangan-perjuangan. Mari kita simak ya. Perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570.
Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Bahabullah, disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Kemudian perjuangan rakyat Sumatera, ya, di Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Teku Cikditiro, Panglima Polim, Teku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Kemudian di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Kemudian di Jawa, di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Di Bali ya, sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga antara tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, itulah tadi beberapa perang-perang di setiap provinsi ya. Nah, sekarang kita masuk ayo berlatih halaman 96. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Taktik perang apa yang digunakan para pahlawan Aceh melawan Belanda? Jawabannya taktik perang gerilya. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya Belanda menaklukkan rakyat Aceh? Jelaskan. Jawabannya, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Ciremen di bawah pimpinan Johann Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara. Sebanyak 168 diantaranya para perwira. Kemudian ketiga, perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perang besar di Indonesia. Namun, bentuk perlawanan tersebut dapat dimenangkan oleh Belanda. Menurutmu, apa penyebab perlawanan rakyat Jawa dapat dikalahkan oleh Belanda? Jelaskan pendapatmu. Nah, jawabannya adalah Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Dan terakhir, siapakah yang memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda? Jawabannya, I Gusti Ketut Jelantik. Nah, pertanyaannya tidak perlu ditulis, langsung jawabannya saja ya. Jangan lupa judul latihannya. Oh, masih ada nomor 5 ya. Buatlah sebuah ringkasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di beberapa wilayah. Nah, ini Lause ambil di Ternate ya.
Kemudian paragraf kedua di Aceh. Paragraf ketiga di Jawa, ya, Pangeran Diponegoro. Dan yang terakhir, paragraf keempat, Kalimantan Selatan. Selamat mengerjakan. Pembelajaran 3 halaman 96, muatan PPKN, KD 3.3 dan 4.3. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kedua, faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya pencampuran budaya asing. Tiga, faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Ayo berlatih halaman 97, kerjakan soal-soal berikut. 1. Bagaimana proses terjadinya percampuran budaya Indonesia dengan bangsa asing? Jawabannya adalah percampuran budaya Indonesia dengan bangsa asing disebabkan oleh faktor sejarah Indonesia akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat, sehingga tercipta budaya baru. Yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa keberagaman kenampakan alam Indonesia dapat memengaruhi terbentuknya keberagaman dalam budaya masyarakat di Indonesia? Jawabannya, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembang cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lain. Ketiga, tuliskanlah 3 jenis keberagaman di Indonesia dan berikan masing-masing 3 contohnya. Nah, ini ya jawabannya. Keberagaman suku, contohnya suku Asmat, suku Baduy, dan suku Dayak. Masih banyak yang lainnya ya. Kemudian keberagaman bahasa, contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lainnya. Yang ketiga, keberagaman agama, contohnya agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pembelajaran 4 halaman 98, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal. Ada 3 ya, penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Faktor eksternalnya apa? Dari luar ya, maksudnya ya, dari luar Indonesia, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu, nah ini ada sebuah tabel ya, ada masa kebangkitan nasional, masa radikal, masa moderat. Ya, menurut sifatnya, periode masa kebangkitan nasional itu tahun 1900-an. Masa radikal 1920 sampai 1927. Kemudian di masa moderat tahun 1930-an. Karakteristik organisasinya, masa kebangkitan nasional, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya.
Karakteristik organisasi massa radikal, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Nah, karakteristik organisasi massa moderat, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksrat. Contoh organisasinya pada masa kebangkitan nasional ya, Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Party, dan Muhammadiyah. Contoh organisasi massa radikal, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Sedangkan contoh organisasi massa moderat, Parindra dan Gerindo. Kita masuk Ayo Berlatih, halaman 98. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Apa yang menjadi penanda dimulainya masa pergerakan nasional di Indonesia? Jawabannya, berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar. Yang kedua, menurut pendapatmu, mengapa pendidikan menjadi hal yang penting bagi pergerakan nasional melawan penjajah? Jawabannya, karena dengan pendidikan akan lebih mudah menggapai cita-cita, terutama cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Yang ketiga, tuliskan faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pergerakan nasional. Nah, tadi di materi sudah dibahas ya. Nah, ini ya, faktor internal ada 3, dan kemudian faktor eksternal ada 3 juga. Pembelajaran 4 halaman 98, muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingatkah kamu apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Saya yakin kalian masih ingat semua ya. Ayo ingatlah kembali kata tanya 5W1H terdiri atas kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Kita langsung aja ayo berlatih halaman 99. Bacalah teks berikut dengan saksama. Langsung bacakan ya. Kongres Pemuda kedua. Setelah Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tahun 1926, para pemuda Indonesia kembali berkumpul untuk membicarakan kembali cita-cita persatuan Indonesia. Kongres tersebut kemudian diberi nama Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sama seperti pada kongres sebelumnya, Kongres Pemuda Kedua dihadiri oleh perwakilan pemuda dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia, seperti Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Rangkaian acara dalam Kongres Pemuda Kedua terbagi atas 3 kali persidangan. Dari ketiga persidangan tersebut, para pemuda kembali membahas masalah persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan. Dalam Kongres Pemuda Kedua inilah terjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Hasil kongres tersebut merumuskan teks Sumpah Pemuda yang berisi bahwa pemuda mengakui satu tanah air yaitu tanah Indonesia, satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, serta menjunjung satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Teks Sumpah Pemuda tersebut dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan dibacakan secara langsung oleh Ketua Penyelenggara Kongres Sugondo Joyo Puspito. Pertanyaannya, temukanlah kosakata baku dari teks di atas. Setelah itu, tuliskan artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, ini ya ada beberapa kosakata baku, misalnya A. Kongres, artinya ya pertemuan besar para wakil organisasi dari politik, sosial, profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah, muktamar, rapat besar. Kemudian pemuda ya, artinya orang yang masih muda atau orang muda, taruna menurut KBBI. Yang ketiga, C, cita-cita, artinya keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, ya. Yang kedua, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya 5W1H berdasarkan teks di atas. Nah, ini ya, ada 6 ya. Apa? Kata tanya apa ya? Apa yang dilakukan para pemuda Indonesia setelah Kongres Pemuda pertama? Kemudian siapa? Siapa ketua penyelenggara Kongres Pemuda kedua? C. Kapan ya? Kapan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan? Yang D. Di mana? Di mana tempat diadakannya Kongres Pemuda kedua? E. Mengapa? Mengapa hasil Kongres Pemuda kedua menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda? Yang terakhir bagaimana ya? 1H. How? Bagaimana hasil dari ketiga persidangan dalam Kongres Pemuda kedua? Nah, ini ya, disalin di buku tulis ya, pertanyaannya tidak perlu. Pembelajaran keempat, muatan PPKN, KD 3.3 dan 4.3. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, ini ada sebuah gambar ya, anggota PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Inilah orang-orang yang berjasa dalam merumuskan Sumpah Pemuda ya. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda kedua merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda pertama. Kongres Sumpah Pemuda kedua menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Masih ingat nggak kalian Sumpah Pemuda isinya? Nih ya isinya ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ayo berarti halaman 100. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Apa peranan Sumpah Pemuda dalam mempersatukan para pemuda Indonesia? Jawabannya, membangkitkan semangat para pemuda Indonesia. Kedua, jika semangat bersatu kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia, apakah kemerdekaan akan terjadi? Jelaskan pendapatmu. Indonesia tidak akan merdeka. Bangsa Indonesia akan mudah diadu domba oleh penjajah dan terpecah belah sehingga tidak akan mencapai kemerdekaan. Ya, itu jawabannya. Yang ketiga, tuliskan tugasmu sebagai pelajar dalam mengamalkan isi Sumpah Pemuda. Yuk, apa? Ini dia ya. Mengikuti upacara bendera di sekolah, menaati peraturan sekolah, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekian. Sudah selesai materi kita hari ini, tema 7, subsema 1, pembelajaran 3 sampai 4. Kerjakan latihan-latihan yang sudah dibahas ya, soal-soalnya tidak perlu ditulis, jawabannya saja. Jangan lupa tanggal hari ini, judul latihan, supaya nanti ulangan kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, di masa pandemi ini LOSE selalu ingatkan 3M ya, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak. Yuk, jaga kesehatan selalu ya. Oke, LOSE akhiri. 学生们再见. Bye all. See you. Bye bye.